Ya. Gimana Dimas? Ngerti nggak? Kenapa? Apa ini makna dari present participle atau present tense? Ada yang tahu? Kenapa ada orang nulis itu? Ya, contohnya Dimas walks. Ada juga orang tulis Dimas is walking. Tuh kenapa? Ada yang tahu? Enggak ya? Ada juga yang nulis gini nih. Dimas walked. Wazan. Ya, Dimas walked. Ada yang tulis 3 jenis ini. Ini penutupan aja ya karena udah azan. Oke. Ada yang tahu? Mau tebak-tebakan juga boleh. Coba dulu tebak-tebakan lah. Beda. Iya. Beda verb. Apa itu? Participle, present perfect tense. Iya betul. Beda di tense-nya ya. Beda dari segi waktu atau maksud ya. Jadi kalau ada orang bilang Dimas walks, ini berarti dia nanyain kebiasaan. Biasanya Dimas itu ke sekolah naik apa? Boleh nanya gitu. Ya, Dimas ke sekolah naik apa? Kan ke sekolah itu kegiatan keseharian, ya enggak? Kebiasaan. Oke. Ya, habit ya. Jadi kalau habit dia pakainya ini aja, Dimas walks ya, atau sederhananya I walk ya, saya jalan kaki. Ya, gampang ya. Terus ada juga yang bilang Dimas is walking atau kata lainnya adalah we are walking. Artinya adalah dia sedang benar-benar melakukan hal ini. Lagi melakukan, sedang melakukan. Jadi boleh bilangnya lagi dilakukan. Nah, begitu ya. Lagi dilakukan. Terus ini gimana nih? Dimas walked. Ini untuk bilang tadi. Ya, tadi mau bilang kemarin juga boleh. Dan lain-lain. Yang udah lewat, masa lalu. Iya, masa lalu pokoknya ya. Ini sekarang ya. Sekarang banget ya. Karena dia memang lagi dilakukan ya. Terus ini juga masa sekarang juga. Ya, masa sekarang. Masa sekarang tapi dia berupa habit. Habit itu adalah kebiasaan. Oke. Misalnya kebiasaan seseorang itu kan ada yang bagus, ada yang nggak bagus ya. Ya, bad habit. Kebiasaan bagus kan? Kebiasaan bagus belajar. Enggak, bad habit. Iya. Dia positif dan negatif aja. Positif dan negatif. Ya, negatif habits. Kan ada yang bad habit. Ya, bad habit boleh. Berarti kalau good habit. Ya, good habit boleh. Oke, positif means good ya, atau means yes. Oke. Jadi kalau positif itu artinya bagus atau iya. Kalau negatif ya bisa berarti dia bad atau no. Oke. Ya, gampang ya. Bahasa Inggris jadi udah mulai dipakai, kan udah catat kata kerja ya. Jadi cara tanyanya boleh gini. Lagi di WhatsApp ya. Dimas, what are you doing now? Apa artinya what are you doing now? Ya, kamu lagi ngapain? Oke? What are you doing now? Oke? Kita bisa kesini nanti ya. What are you cutting? Kamu lagi potong apa? Potong ikan. And then macam-macam ya. Where do you go? Oke? I go to school. Begitu ya. Banyak sekali cara-caranya ya. Nah, tugas di rumah adalah cari kata benda. Ya, kata benda. Jadi kata benda itu dia cari yang bisa dihitung. Cari kata benda yang bisa dihitung. Ya, bisa dihitung satu-satuan ya, karena kan ada orang yang kadang niat mau ngitung beras satu-satu ya. Jangan ya. Ya, mati nanti dia ngitung itu. Oke, jadi beras kan nggak bisa dihitung satu-satuannya. Jadi kan beras itu dihitung apa per kilonya ya, per karungnya ya. Jadi cari kata kerja yang dia itu countable nouns ya. Dan
cari versi yang pluralnya. Plural nouns. Jadi kalau benda itu bisa dihitung, berarti dia bisa ada versi pluralnya, versi lebih dari satunya. Oke, contohnya ya, abang kasih tangan deh ya, hand. Ini dia benda yang bisa dihitung, hand. Versi pluralnya atau versi lebih dari satunya adalah hands. Iya, gampang ya. Kita kan punya 2 tangan. Oke, hands jadinya. I have hands. Saya punya 2 tangan. Ya, ada pertanyaan? Friend. Boleh, friend. Ya, friend. Jadi friends ya. Relationship jadi relationships ya. Yang punya pacar lebih dari 2 atau lebih dari 1 boleh ya. I have 2 relationships. Boleh. Girlfriends boleh. Oke? Gampang ya cari. Tapi dia nggak selalu ada S. Ingat ya, ada juga yang dia misalnya dari child dia memang kata benda ya. Jadi apa? Jadi children. Oke. Ada person. Jadi people. Person ini 1, people ini lebih dari 1. Itu tugasnya. Oops, phone call. Any questions? Ada pertanyaan? Bikin 30. Ya, 30 nouns. Soalnya. Soalnya, ya ini tugasnya. Tugasnya adalah cari countable nouns, kata kerja yang bisa dihitung. Bikin yang versi satunya dulu ya. Jadi kalau 1 berarti dia sebuah. Oke. Seorang teman, a friend ya, a hand, a child, seorang anak, a person, seseorang ya. Jadi cari versi yang plural. Plural itu lebih dari 1. Oke, plural dia lebih dari 1. Jadi kalau lebih dari 1 dia tinggal ditambahin S. Ada beberapa kata yang tinggal ditambahin S saja. Oke, ada beberapa kata juga yang dia berubah penulisannya. Person, people ya. Ada man, a man, seorang lelaki, jadi men, M-A-N, men. Ada women ya, woman, jadi women. Ya, women. Ya, itu contohnya ada ya. Jadi tinggal dicontek aja. Karena itu dia di bahasa Inggris single atau 1 ya. Single atau 1 itu dia perlakuannya beda dengan yang single or plural. Itu yang lebih dari 1. Kita beda memperlakukannya. Oke, kalau gitu ya, jangan lupa tugasnya
next week harus sudah dikumpulkan. Bikinnya gimana? Kayak lurus. Ya, lurus ke bawah 30 ya. Oke guys, thank you ya sudah datang. See you again next Saturday, hopefully. So good.